Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaitannya dengan salat Jum'ah yang saat ini menjadi perbincangan publik. Di antaranya adalah banyak yang masih ragu mengenai bolehnya atau mengenai rekomendasi para ulama dan para pemerintah kita kaitannya sholat Jumat yang untuk sementara waktu di saat-saat yang seperti ini harus diganti dengan sholat zuhur. Nah, adapun kaitan dengan himbauan ini adalah kita perlu sedikit mendalam menelaah kembali kitab kita, menelaah kembali madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Tidak perlu kita banyak membuka madhab-madhab lain karena madhab Imam Syafi'i adalah madhab yang masyhur dan terbanyak kita pakai di Indonesia. Oleh karena itu kitab-kitab yang lain bagus untuk menjadi pendukung, namun diantaranya adalah kitab Kifayatul Akhyar yang sudah direkomendasikan oleh banyak guru-guru kita. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya sholat Jum'ah itu memang wajib. Namun yang lebih penting kita ingat adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita itu adalah sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun sholat Jumat adalah sholat yang seminggu sekali kita laksanakan, yang diwajibkan kepada orang muslim laki-laki berakal dan jika dia balik. Nah, maka wajib dia sholat Jum'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang maknanya adalah jika di hari Jumat telah kita dengar seruan azan agar kita itu naik pada salat Jumat, maka tinggalkanlah semuanya. Kita wajib sebagai muslim laki-laki berakal dan balik untuk naik salat Jumat. Namun bagaimana jika suasana mengharuskan kita untuk boleh meninggalkan salat Jumat? Apa kata guru-guru kita? Di antara alasan-alasan yang boleh kita kedepankan di situasi-situasi tertentu, kita boleh meninggalkan salat Jumat. Di antaranya yang pertama adalah tatkala kita sakit. Tatkala kita sakit, kita boleh meninggalkan sholat Jumat, namun harus menggantinya dengan sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur harus menjadi pengganti sholat Jumat? Karena sholat zuhur adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun alasannya. Jadi 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jika kita tidak bisa berdiri, tentu kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Kita tidak bisa berbaring, kita boleh dalam keadaan berisyarat. Nah, jika sudah semua tidak bisa dilakukan, barulah kita disolatkan. Namun selama kita masih bernafas, mampu mengedipkan mata atau menggerakkan perasaan, kita wajib sholat. Namun adapun sholat Jumat itu tatkala kita sakit, boleh kita tidak sholat Jumat. Yang kedua, tatkala situasi-situasi yang mengkhawatirkan, seperti contohnya dalam kondisi hujan lebat. Dalam kondisi hujan lebat kita boleh tidak sholat Jumat. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk tidak sholat Jumat tatkala hujan lebat. Dikhawatirkan para sahabat tatkala itu dikenai oleh penyakit-penyakit yang akan mengganggu ibadah mereka. Nah, adapun situasi kita saat ini, Majelis Ulama Indonesia bukan hanya di Indonesia saja, namun di negara-negara lain sudah menjelaskan, mengambil referensi dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwasanya ada virus yang sangat-sangat berpotensi untuk bukan hanya menyakiti kita, bukan hanya mengganggu ibadah kita nanti tatkala kita sakit, namun mengancam nyawa kita. Adapun virus ini yang sering kita sebut dan sering kita dengar sebagai virus corona, itu tatkala kita bersentuhan saja dengan sahabat-sahabat kita, siapapun orang di sekitar kita, akan berakibat fatal. Di antaranya adalah
yang paling parah dapat merenggut nyawa kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, karena memang sholat Jumat itu diwajibkan atas kita tatkala kita sanggup dan mampu dan tidak ada halangan untuk kita melakukannya. Nah, ada juga yang ragu lantaran sering mendengar bahwasanya orang itu ketika meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka dia tergolong orang munafik. Nah, mari kita bahas sedikit demi sedikit tentang hal ini. Orang-orang yang meninggalkan Jumat itu 3 kali, sesuai dengan himbauan Rasulullah SAW, man taraka thalatha jumu'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat itu 3 kali dalam keadaan dia itu meremehkan, malas, tidak ingin sholat Jumat, maka Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran. Maknanya apa? Mari kita berpikir luas. Agama kita tidak datang untuk mempersulit kita. Agama kita tidak datang untuk menyakiti kita. Agama kita datang rahmatan lil alamin. Agama kita datang sebagai penebar kasih sayang. Tidak mungkin Allah mewajibkan kita dan itu membunuh kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tidak sholat Jumat 3 kali bisa menjadikan atau menjadi sebab hati kita dikunci dari kebenaran. Namun jangan tinggalkan alasan agama. Jangan tinggalkan kenapa hati kita bisa terkunci. Kenapa? Karena kita meninggalkan 3 Jumat itu dalam keadaan meremehkan. Tapi kalau kita untuk sementara seperti saat ini meninggalkan Jumat karena khawatir wabah ini akan meluas seperti di beberapa negara yang lain, bukan hanya sakit, tapi bukan hanya tidak bisa Jumatan nanti pada akhirnya, tapi tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Bukan hanya ibadah-ibadah yang menyangkut diri kita, tapi juga tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan semuanya menjadi terhambat kalau sudah kena virus itu. Oleh karena itu, dengarkanlah para ulama kita, dengarkanlah para pemerintah kita. Kalau kita sudah tidak mendengarkan ulama, kalau kita sudah tidak mendengarkan pemerintah, siapa lagi yang mau kita dengar? Sedangkan Nabi sudah selesai, ulama lah yang menjadi pengganti daripada Nabi tersebut. Sebagaimana yang sering kita dengar, ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, tidak usah ragu untuk mengganti sholat zuhur dengan sholat Jumat, karena semua itu sudah dibahas panjang oleh guru-guru kita, para ulama kita, dan para pemimpin kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan penuh kesabaran. Memang bulan Ramadan adalah syahrus sabri, bulan yang melatih kesabaran kita. Di antaranya kita memang harus bersabar tatkala ini jika pemerintah dan ulama kita masih menghimbau bahwasanya virus ini masih tersebar di antara kita, boleh kita sholat tarawih di rumah untuk memutus mata rantai virus corona agar semakin cepat negara kita, semakin cepat kampung dan wilayah kita membaik. Terakhir, selamat merayakan bulan suci Ramadan buat teman-teman, para sahabat yang muslim dan muslimah. Semoga keluarnya Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang taat pada agama dan taat pada pemerintah dan ulama-ulama kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.